Selamat datang Terima Pak kasih, Chandra. Dokter. Oh ini silakan. Selamat datang di kantornya Wahyu. Ya inilah kantor kita Pak. Kita awali dengan biasanya seorang startup founder itu pengen kasih lihat prestasi-prestasinya. Nah kita senang banget walaupun kita baru umur 3 tahun tapi media-media menghargai kita gitu. Jadi banyak banget media-media yang ikut meliput kegiatan kita. Terus kemudian bahkan mereka nggak segan-segan kasih kita satu halaman full gitu ya. Satu halaman itu sebenarnya biayanya mahal banget kan. Iya. Tapi seneng banget dia kasih kita bisa satu halaman dan medianya juga keren-keren banget. Koran Tempo, Media Indonesia. Terakhir kita dapat satu halaman juga di Kompas gitu. Impressive. Iya. Ya biasanya kita tahu kalau media ini suka hal-hal yang nilai value-nya positif, sama kayak Wahyu kan kita punya nilai value positif bantu banyak orang gitu. Correct. Ya, nah ini kita dulu punya yang namanya Wahyu Challenge nih kalau Pak Chandra Pak Henry tahu. Wahyu Challenge ini juga sempat viral kurang lebih kayaknya 1,5 tahun lalu. Ingat gak sempat ada campaign rame kita pesen makanan dari Gojek, terus kemudian makanannya itu buat si Gojeknya. Iya. Nah itu kita yang inisiasi itu dan akhirnya jadi banyak yang itu juga. Iya. Nah kenapa kita melakukan ini karena kita punya culture value. Nah kalau misalnya kita lihat di sini, saya tahu ini. Nah ini ada tulisan namanya pipis. Nah sengaja culture value kita singkat pipis supaya ingat, gampang diingat. Iya kan? Nah, pipis ini sebenarnya singkatan dari positif, inovatif, peduli, integritas, sempurna gitu. Jadi memang kalau misalnya sebagai seorang pengusaha pasti paling penting itu mindset yang positif, lingkungan yang positif gitu. Terus kemudian inovatif ya karena kan we are a problem solver, harus lebih kreatif, punya ide-ide yang inovatif. Kemudian peduli ya karena memang kita pengen peduli sama banyak orang. Integritas tuh karena ya memang kita sebagai manusia harus punya integritas yang tinggi gitu ya. Nah sempurna ini sebenarnya menarik karena sempurna ini lebih ke bagaimana kita bisa melakukan kita yang terbaik, Tuhan yang menyempurnakan gitu. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan biar Tuhan yang menyempurnakan. Makanya disingkat gampang, pipis. Nah, pipis ini sekalian kasih tahu kalau mau pipis di sana. Nah, dari sini kita bisa melangkah ke mural satu lagi yang terakhir. Ini ada tulisan jutawan sebenarnya. Nah, jutawan ini sebenarnya harapan kita untuk para pemilik warung makan. Supaya mereka semua bisa menjadi orang yang jutawan, gitu ya. Selain punya uang yang berjuta-juta, tapi mereka punya value, jujur, tangguh, sama menawan. Gitu. Jadi sebenarnya singkatan. Jadi, ya it's very important buat pemilik warung ini jadi orang yang jujur, supaya mereka dalam berbisnis jujur nih, gitu ya. Nah, terus kemudian bagaimana mereka bisa jadi entrepreneur yang tangguh nih, pemilik warung makan kita. Apalagi COVID kayak gini, mereka harus mentalnya harus kuat gitu. Terus tetap menawan supaya pelanggan-pelanggan juga senang. So kurang lebih kayak gitu pada cara kali ini mural kita yang kita buat memang ingin memberitahu kepada banyak orang yang datang ke kantor kita supaya mereka jadi lebih kenal culture kita sama apa sih yang kita kerjakan. Semangat pagi semuanya. Senang sekali hari ini di kantor Wahyu kita kedatangan 2 tamu spesial dari Indogen Capital. Kita langsung saja sambut, ada Pak Chandra dan Pak Henry ya. Selamat pagi. Yes, saya izin panggilnya nama aja ya biar casual ya. Jadi kayak bertamu di rumah sendiri. Terima kasih sudah datang di kantornya Wahyu. Mau ngobrol-ngobrol. Biasanya saya yang di interview. Nah baru kali ini saya menjadi host gitu ya. Ya kesempatan. Saya pengen tahu juga nih saya bisa jadi host yang baik apa enggak gitu ya. Oke, kita ngobrol-ngobrol mengenai investasi pastinya gitu. Nah ini seru banget khususnya buat kalian yang pengen tahu bagaimana cara menjadi seorang investor. Ataupun bagi kalian yang sebagai startup founder yang ingin diinvest gitu ya.
Semoga selama perbincangan ini kalian bisa mendapatkan sesuatu dan harapannya kalian nih bisa jadi investor yang keren seperti bapak-bapak kita ini gitu ya. Iya. Nah, pertama-tama nih kita ngobrol soal perjalanan karir dulu kali ya, lebih enak ya, backgroundnya dan sebagainya. Oke, mungkin perkenalan diri dulu dan backgroundnya gitu ya. Terserah mau sebut umur juga silakan, kalau enggak status pernikahan dan sebagainya silakan. Ya pokoknya kenalin diri silakan, Chandra Hendri. Iya, terima kasih Peter. Ini ya, jadi perkenalkan, nama saya Chandra Firmanto. Saya founder dan managing partners dari Indogen Capital. Kita venture capital yang invest ke startups di seluruh Asia Tenggara ya, tapi khususnya di Indonesia. Ya, kita berdiri dari tahun 2017. Kita udah invest ke 19 company. Salah satu yang menjadi kebanggaan untuk investasi kita adalah Wahyu ini ya, hari ini. Jadi kita sangat luar biasa, kita impress sekali karena kalau Wahyu ini it's more than just an investment ya. The social impact itu luar biasa. And I'm very impressed sama Peter ya. Itu anak muda yang memikirkan tentang selain daripada doing business, successful business, but thinking about how to make the business ya, bisnisnya ini bisa jadi social impact buat the Indonesians community. Wah, Ya. terima kasih. Waduh. Kalau mengenai perjalanan saya dulu kuliahnya di US, di University of Southern California. Kemudian setelah lulus, saya sempat 2 tahun kerja di US juga, di Accenture. Jadi di Marina Del Rey area. Kemudian pada waktu itu kita banyak dealing dengan private equity, venture capital. Jadi itu first exposure yang dapat ya. Jadi walaupun waktu itu kerjaannya masih tukang catat-catat, tapi akhirnya belajar banyak kan. Jadi buat anda yang masih jadi analis sekarang, ya you have to start from somewhere kan. Jadi harus semangat terus untuk kalau kita itu ya mulai karir pasti harus dari mungkin tempat yang agak bawah kan gitu ya. Kemudian setelah itu saya balik tahun 2005 saya handle family business. Jadi family business saya itu kita banyak lakukan distribusi ya, jadi pretty much jadinya ngerti juga bisnisnya Wahyu ya, karena distribusi kita selain dari spare parts, otomotif, tapi kita juga ada di consumer goods ya, kemudian juga ada ice cream dan juga snacks ya, jadi disitulah lumayan ngerti begitu. Pertama kali ketemu Peter langsung impress ya. Selain dari itu kita juga ada banking, property, hotel business ya, dan tahun 2015 itu saya sudah berhasil handle ke professionals, sehingga di 2016 itu bisa benar-benar jadi pengangguran. Nah, 2016 jadi pengangguran. Dan kalau 2016 jadi pengangguran ya kita mulai nyari-nyari what will be the next steps. And I really believe that Indonesia ini kita as a country, kita ada quite about half of Southeast Asia population. Jadi itu udah haknya kita, bahwa kita harus jadi hub central untuk perkembangannya Asia Tenggara. Ya, di mana Asia Tenggara itu merupakan salah satu region dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi. Jadi kalau dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi dan Indonesia adalah sentral, kita harus bagaimana ini melihat bahwa perkembangan selanjutnya kita bisa support the community. Salah satu yang kita bisa support adalah investment di bidang berbasis teknologi yang pastinya akan jadi future untuk masa depan ya, untuk kalangan kaum milenial dan generation Z. Jadi ya walaupun tidak muda lagi ya, saya berharap supaya bisa ikut terus ke bisnis-bisnisnya anak muda ya. Menarik sekali perjalanannya sebenarnya. Saya punya banyak pertanyaan nih setelah dengar perjalanan dari Chandra ya, tapi setelah kita ngobrol dengan Hendri, kira-kira apa nih latar belakang, mungkin bisa ceritain juga background hidupnya. Keep it short ya, biar Peter punya banyak waktu untuk Chandra ya. Jadi background saya kuliah dulu di Sydney, di Australia, University of Technology Sydney, UTS. Yes. Dan itu saya sempat kerja profesional di Sydney selama 2 tahun di bagian IT di perusahaan e-commerce B2B. Oke, dari sana saya belajar banyak sih dari perusahaan itu, dan pas banget waktu itu juga bos saya itu impor barang dari Cina. Jadi saya pikir setelah selesai dari sana, gua harus ke Cina nih.
Tapi kalau cuma ke sana kan nggak enak, jadi sekalian belajar deh. Jadi Ya. saya habis itu saya pergi ke studi juga di Quantum University of Foreign Studies. Di sana ambil belajar cari-cari barang lah. Ya. Dan setelah selesai saya baru back for good dan saya mulai bisnis impor seperti bos saya waktu itu juga. Dan ya mulainya awalnya cuma dari komputer aksesoris. Ya. Tapi akhirnya ya saya bersyukur bahwa hari ini kita sudah bisa main di 10 kategori Ya. dan juga punya lebih dari 3.000 produk. Oke. Awalnya juga mulainya dari retail sama distribusi dan berhubung berapa tahun terakhir ini kan e-commerce lagi booming ya. Ya. Jadi juga sekarang kita juga udah fokus ke pasar e-commerce juga. Ya, oke. Berarti kalau Chandra backgroundnya memang udah punya darah pengusaha gitu ya. Nah, kalau Andri berarti tadi ada bos, berarti kerja sama orang profesional atau? Dulu waktu di Australia kerja ya. Oke. Itu baru pulang sini sempat bantuin family business juga bentar. Kita Oke. family business beda sama Chandra, kita di logistik. Oke. Tapi logistiknya besar, kapal tongkang. Oh, kapal. Wah, Jadi mainnya bukan berat kayak ya. JNE, JNT. Kalau kalian ngomong logistik, mereka selalu berpikir ini, oh kamu JNE, JNT, oh enggak, kita kapal gitu. Kapal. Waduh, luar Jadi biasa. habis itu baru dikasih kesempatan keluarga juga untuk memulai untuk set bisnis sendiri dan ya bersyukur sampai hari ini. Oke, nice. Nah, dari perjalanan tadi, apa yang membuat kalian tiba-tiba ingin jadi investor? Kayak, apakah karena memang udah kebanyakan uang, bingung uangnya mau diapain gitu ya? Atau karena memang ya dari kecil, jangan-jangan dari SD, SMP udah suka invest gitu ya? Gimana? Kalau saya kan tadi saya udah jelasin tahun 2016 itu saya jadi pengangguran. Semua lini bisnis itu udah di handle oleh professionals ya. Dan dalam manajemen yang profesional itu kita harus bisa percaya mereka. Jadi kita jangan micromanage, liatin terus ya kan. Jadi kita kurang kerjaan nih kan, kurang kerjaan. Jadi kita mulai pelajari dong. Perkembangan bisnis di Asia Tenggara ini arahnya kemana? Sudah jelas perkembangannya adalah akan jadi era digitalisasi. Jadi kalau misalnya menuju era digitalisasi, berarti kita ada opportunity selain daripada social impact-nya, juga dari sisi otomatis dari profitability yang kita bisa ambil dari sana. Sehingga ya pada saat itu the natural stage adalah kita berpikir untuk jadi angel investors kan. Jadi kita mulai angel investing, tapi kita melihat impact-nya itu kurang maksimal. Karena kalau misalnya kita sebagai angel investors, kita itu nggak punya tim yang bisa supporting the portfolio punya effort ya untuk mencapai traction-nya dia. Kalau kita punya tim, kita otomatis bisa research lebih baik, kita bisa connecting people, kita bisa control hasil connection-nya kita. Seperti sekarang kalau kita bantu portfolio kita, every Friday kita ada review di internal team. Gimana nih progresnya? Udah menuju apa? Jangan kita coba bantunya cuman ketok pintu, kenal-kenalin, tapi kita nggak follow up kan. Perkembangannya gimana? Ternyata dia kemarin pada waktu perkenalan pertama mungkin salah paham atau nggak masuk nih angle-nya. Jadi kita harus coba reconnecting kembali lagi biasanya. Jadi nggak bisa sekali ketok pintu, kita coba connecting, terus tahapnya mungkin masuk angle-nya nggak pas, sudah selesai kan. Kita harus bisa continue supporting. Nah pada waktu memikirkan soal inilah makanya kita berpikir wah ini kayaknya akan susah kita untuk bisa supporting startupnya kalau misalnya cuma jadi angel. Jadi makanya kita build a venture capital firms yang dimana dengan adanya VC firms kalau kita approach ke corporations terutama big corporations baru diperhatiin. Kalau individual ya mungkin saya harus lebih banyak lagi nih bikin segmentasi begini baru diperhatiin orang. entity berarti ya. Yes. Oke. Iya. Nah, kalau dari Andri sendiri gimana? Apa yang membuat tiba-tiba kayak ingin jadi seorang investor? Jadi as I mentioned before kan saya bisnisnya impor ya. Ya. Jadi saya sering banget ke Cina. Jadi setahun tuh bisa banyak kali lah. Pergi ke trade expo lah, factory visit atau market analysis banyak lah. Sering banget lah ke Cina. Ya. Jadi tiap kali ke Cina itu saya lihat bahwa perkembangan startup di sana luar biasa. Tiap kali saya datang selalu beda gitu. Apalagi terutama di kota Shenzhen, Guangzhou. Kita tuh kayak orang kampung lah ke kota itu. Tiap kali ke sana kok beda, ini kok kayak gini-gini. Jadi akhirnya saya melihat bahwa wow,
dunia startup tuh begitu menarik ya. Saya ingat saya baru awal-awal saya ke sana si Alibaba itu, dia baru mulai. Jadi artinya waktu saya ke Trade Expo, mereka tuh cuma sering iklan di mana-mana. Jadi nggak segede sekarang lah. Tapi mereka rajin, brandingnya bagus, sudah itu. Dan berapa tahun kemudian setelah saya datang, dia sudah jadi tech giant gitu. Jadi itu wow, ini ada suatu peluang yang besar ya. Terutama saya pikir-pikir di Indonesia itu kan kita masih sangat muda lah pasarnya. Jadi kalau kita bisa masuk ke dunia tech, itu suatu hal yang menarik. Saya juga passionnya di tech dan bersyukur bahwa ketika saya pulang nggak lama kemudian pengangguran, karena saya sudah juga sama bisnisnya sudah di manage profesional, bertemu dengan pengangguran lain. Jadi akhirnya kita bikin sama-sama. Jadinya santai akhirnya kita ngobrol-ngobrol, ternyata Chandra juga punya passion yang sama dan kita dulu sering invest bareng di properti juga. Jadi itu akhirnya kita udah terbiasa satu sama lain, teman dari kecil juga. Jadi kita udah hubungan sangat enak lah. Akhirnya kita sesuai cerita Chandra, kita bikin vehicle dan bikin PC Pro. Wah, menarik. Berarti ini teman dari kecil sebenarnya kalian. Teman dari kecil. Badung lah ya. Lumayan lah. Rahasia dia saya tahu, rahasia saya dia tahu. Itu bahaya itu. Nggak boleh di depan ini berarti. Nah kalau bicara soal tadi kan udah bahas soal Indogen sendiri gitu ya. Kalau misalnya sebelum saya masuk ke Indogen, saya pengen tahu nih, ketika kalian ingin menjadi pada saat kalian menjadi seorang investor, apakah ada kayak sosok atau tokoh yang kayak gue mesti belajar dari dia nih, atau enggak gue harus kayak dia nih? Kira-kira ada siapa yang kalian kagumi gitu? Itu dia yang agak susah. Ya? Sebenarnya saya nggak ada tokoh yang saya kagumi. Tapi saya picking up people yang menurut saya juga ya kita kagumi lah ya, seperti Peter Thiel, Steve Jobs ya. Mereka punya mindset ya, di mana mereka itu nggak gampang lah untuk mencapai cita-citanya ya. Visinya itu nggak gampang dicapai, banyak hambatan dan sebagainya. Tapi mereka nggak pernah give up. Jadi the mentality of never give up, never surrender itu yang saya kagumi sih dari banyak entrepreneur. Jadi itu saya pick up here and there. Tapi as an individual, I'm more a sports person lah. Jadinya saya kalau ada tokoh figure malah tokoh figurnya sports sebenarnya. Dari sendiri. Kalau saya juga suka sih banyak investor-investor yang sukses ya. Tapi salah satu buku yang saya baca itu Zero to One, which is Peter Thiel ya. Jadi akhirnya saya akan mention dia sebagai salah satu tokoh yang saya idolakan. Jadi bukunya cukup menginspirasi, tapi juga lihat dari kemampuan investing dia ya, luar biasa. Dia salah satu dari PayPal Mafia. Udah itu kerennya juga bahwa dia juga beberapa tahun kemudian dia Founders Fund ya. Dia juga sukses banget di investing. Kita tahu investmentnya itu ada LinkedIn, ada Airbnb, Spotify, SpaceX dan masih banyak yang lain. Jadi mindset dia seperti Chandra bilang memang kita harus belajar bagaimana mindset seorang investor yang sukses dan kita belajar dan kita implementasikan di dalam dunia investasi. Yes, betul. Jadi kurang lebih sama ya, mengidolakan atau punya sosok Peter Thiel ya. Nah harapannya nanti Peter yang satunya lagi. Makanya kita juga pilih nama Peter biar Peter yang di sini senang juga. Ini yang lokal punya lokal, itu yang luar. Versi lokalnya yang siap mengglobal. Mantap. Nah, kalau bicara soal menjadi seorang investor, sebenarnya menurut kalian semua orang ini sebenarnya bisa jadi investor apa enggak sih? Kayak mungkin kalau menurut saya nggak semua orang bisa jadi pengusaha, tapi nggak semua orang itu sebenarnya punya mentality atau karakter menjadi seorang pengusaha misalkan. Nah kalau investor gimana? Sebenarnya sih bisa ya, cuman masalahnya itu menjadi investor yang level apa, ya kan? Kalau misalnya kita ada uang dan kita mau invest, ya saya sih sarankan sebaiknya jangan. Karena kalau misalnya kita nggak begitu ngerti apa yang kita investasikan, itu sebaiknya jangan dilakukan. Itu prinsip dasar di semua investasi. Nah, begitu juga dengan tech investment. Tech investment ini kan adalah sesuatu yang industri yang masih tergolong baru untuk pasar Asia Tenggara. Jadi kalau saya perhatikan di market itu banyak ketidaktahuan. Ya, dan ini yang menjadi berbahaya sehingga banyak invest ke startup yang kalau kita bilang tuh nggak jelas directionnya, ya, arahnya dan bagaimana, ya. Dan kalau tim yang bisa execute juga itu kan juga does matter ya. Jadi kalau misalnya traditional business mungkin sudah terbiasa dengan traditional business, kemudian mau mencoba menjadi tech investor, di situ akan ada challenge karena ada perubahan
kalau kita bilang itu ibaratnya pindah ke kolam yang berbeda. Pindah ke kolam yang berbeda, airnya nggak sama, ikannya bisa mati di situ. Nah ini yang mesti adjustment dulu, ya. Jadi yang paling penting adalah kita itu harus keep learning sih. Ya, termasuk kita sendiri, kita keep learning dari semua founders kita, dari Peter, bukan cuma Peter Thiel, kita belajar dari Peter. Kita banyak belajar dari Peter, seperti bagaimana engagement, bikin corporate value. Tadi seperti saya baru gitu Blanka masuk, saya bilang sama Peter, saya senang loh liatin timnya Wahyu ya. Timnya Wahyu ini responsif. Saya berdiri di depan tadi, Satpam langsung kejarin, tanya, Bapak mau ketemu siapa? Janji siapa? Nah, saya masuk ke dalam, langsung ditanya lagi, Bapak lagi mau ketemu siapa? Janji dengan siapa? So, saya ketemu Pak Peter. Oh ya, tunggu di atas saja Pak. Nah, itu menciptakan corporate culture ini nggak segampang itu. Ya, karena kebanyakan orang itu kalau biasanya cuma komplain aja, wah karyawan pas pakai karyawan susah. Pasti karyawan itu nggak punya jiwa memiliki dan sebagainya. Ya, itu kan tergantung dari entrepreneurnya untuk men-shape the team. Nah, something like this itu today I just learn from Peter. Saya justru berterima kasih. So ini yang kita berharap kalau Anda mau jadi investor bisa, tapi tolong belajar dulu soal tech investment, soal bagaimana untuk investasi di teknologi, apa yang Anda investasikan. Hati-hati karena startup itu 99% tuh nggak berhasil. Kalau mau yang berhasil, mendingan cari Wahyu aja. Ingat, cari Wahyu aja kalau mau yang berhasil. Ya, kalau Hendrik gimana? Ya, saya setuju sekali apa yang Chandra jelaskan. Yang penting kalau mau jadi investor, kita harus mengerti apa yang kita mau invest. Ya, Simple betul. sekali. Jadi kalau punya uang semata-mata nggak cukup, tapi harus kita mengerti. Jadi kalau pingin mulai di startup ya bisa juga melalui VC firm kita juga. Jadi kita juga buka juga buat teman-teman yang pingin masuk tapi bingung mau gimana, ya bisa kontak kita juga. Sekalian iklan dikit ya bro ya. Lebih aman. Siap kontak ya, nanti di deskripsinya ada ya kontaknya harus kemana ya, pasti Indogen Capital, oke. So kita akan ngobrol lebih banyak lagi soal bagaimana investasi di startup dan sebagainya, tapi kita mau break dulu. Terima kasih.